Baik, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat berjumpa kembali di seri perkuliahan pengolahan basis data. Semoga teman-teman tetap dalam keadaan sehat, tak kurang suatu apapun, dan tetap semangat untuk bisa selalu belajar, selalu bisa memberikan sesuatu yang terbaik buat semuanya. Baik teman-teman, untuk perkuliahan kali ini kita akan bahas tentang sistem basis data. Ya, jadi ada sistem, ada basis data. Teori-teori tentang basis data saya kira teman-teman sudah sangat luar biasa ya. Kemudian teman-teman juga sudah mengerti tentang apa itu definisi-definisi basis data gitu ya. Nah, sekarang kita akan fokus membahas tentang sistem basis data. Jadi ada sistem, ada basis data. Oke, mungkin teman-teman bisa membayangkan kalau bicara tentang sistem, hal-hal apa sih, kenapa disebut juga sebagai sistem? Mungkin tanpa disadari teman-teman pernah mendengar istilah sistem pernapasan misalkan. Atau teman-teman pernah membaca atau mendengarkan tentang sistem apa namanya, pertumbuhan atau sistem pencernaan misalkan, atau sistem kendaraan bermotor misalkan. Nah, berarti kalau kita bicara tentang sistem, ya itu kan berarti kalau definisinya adalah contoh yang sederhana pada diri kita adalah sistem pernapasan, oh berarti sistem pernapasan itu inputnya itu adalah O2, outputnya adalah CO2. Mulai dari hidung, melalui tenggorokan, dan paru-paru, kan begitu ya? Nah itu sistem. Kemudian mungkin berarti kalau bicara tentang sistem pernapasan itu melibatkan, prosesnya melibatkan apa tadi? Hidung, tenggorokan, dan paru-paru. Dan input sama outputnya bisa berbeda, kan begitu ya? Jadi ada satu proses itu. Atau mungkin Anda pernah dengar istilah sistem komputer. Kenapa disebut sebagai sistem komputer? Karena memang ada hardware, ada software, ada brainware misalkan. Nah, itu sistem ya. Berarti ternyata setiap komponen atau setiap elemen-elemen tadi atau bagian itu dia melakukan fungsi sendiri ya. Misalkan hidung, hidung itu mengambil napas. Tenggorokan menyalurkan kemudian ke paru-paru diproses menjadi CO2 misalkan. Oh kemudian komputer tadi hardware yang berbeda, software yang berbeda, brainware juga berbeda, itu sistem, ya kan? Berarti apa itu sistem? Ya. Nah, di materi kali ini kita akan membahas beberapa apa definisi yang akan kita sampaikan. Yang pertama, teman-teman pasti memahami tentang apa itu konsep dasar sistem. Ya kan dari contoh yang tadi sederhana. Yang kedua, kemudian teman-teman akan membahas tentang konsep dasar sistem basis data. Jadi ada sistem basis data. Kemudian tadi saya bahas tentang komponen-komponen ya, tentang sistem basis data. Kemudian di sini kita akan bahas tentang user atau orang-orang yang terlibat dalam penggunaan basis data, ya. Oke, baik. Saya lanjutkan. Nah, apa itu sistem? Tadi kan sudah ya. Jadi sistem itu adalah sebuah tatanan, ya. Kenapa kok ada sistem komputer, ada sistem pencernaan, ya kan? Ada sistem pernapasan. Itu sistem itu adalah sebuah tatanan yang terdiri atas sejumlah komponen, ya, fungsional, di mana artinya bahwa mempunyai tugas atau fungsi khusus ya, yang saling berhubungan dan secara bersama-sama untuk mencapai suatu tujuan tertentu atau memenuhi suatu proses atau pekerjaan tertentu. Itu sistem. Ya, jadi itu yang disebut sebagai sistem. Jadi teman-teman bisa membayangkan dan ya berarti kayak tadi kalau saya menganalogikan sistem pernapasan saja kan gitu. Udah jelas sekali yang setiap hari Anda lakukan kan gitu ya. Oke. Itu adalah sistem. Nah, sekarang apa itu contoh yang lain di sini? Ya, misalkan tadi saya bilang ada sistem kendaraan. Berarti kalau bicara tentang sistem kendaraan itu ada komponen starternya, ada komponen pengapian, komponen penggerak, komponen pengerem gitu kan. Yang semuanya sesungguhnya itu adalah bertujuan sama, yaitu untuk membuat kendaraan itu bisa dikendarai, bisa nyala, bisa nyaman dan bisa berjalan seperti yang Anda inginkan ya. Atau mungkin kalau bicara tentang yang lain, misalnya sistem perguruan tinggi, ya. Oh, kalau bicara tentang sistem perguruan tinggi berarti bisa ada dosen, bisa ada mahasiswa, bisa ada kurikulum dan lain sebagainya, ya.
Artinya pada prinsipnya, nah sistem perguruan tinggi itu kan sebetulnya ingin mencetak, ya kan, ingin mencetak dari ya atau menghasilkan mahasiswa-mahasiswa yang memiliki kemampuan di bidang ilmunya. Ini contoh yang kita sebut sebagai sistem dan banyak berbagai macam contoh sistem. Ya, oke, baik. Nah, kita akan fokus apa itu sistem basis data. Ya, jadi basis data kan teman-teman sudah menyampaikan ya minimal ada 3 keyword. Basis data itu adalah kita sebut sebagai kumpulan data, boleh. Kita sebut sebagai related data, boleh, ya. Atau kita sebut sebagai transaksi data, itu boleh, tidak masalah, ya. Jadi kenapa disebut sebagai sistem basis data? Jadi sistem basis data itu merupakan perpaduan antara basis data itu sendiri dengan sistem yang kita sebut sebagai sistem manajemen basis data, ya. Atau jadi di mana kalau bicara tentang sistem tadi berarti ada komponennya. Sebuah basis data disebut sebagai sistem jika pertama ada perangkat kerasnya, ada hardware-nya, ya. Yang kedua ada sistem operasinya. Yang ketiga basis data itu sendiri. Yang keempat DBMS, Database Management System. Kemudian yang berikutnya pemakaian user dan aplikasi lain. Nah, ini adalah komponen-komponen di dalam suatu basis data sehingga kita sebut sebagai sistem basis data di mana setiap komponen-komponen mempunyai fungsi atau spesifikasi fungsi tertentu kan begitu, ya. Oke. Baik. Yang pertama kita akan bahas tentang apa yang disebut sebagai hardware, ya. Jadi yang namanya juga hardware, di mana sistem basis data itu kan akan diproses oleh yang namanya komputer, ya. Berarti salah satu prosesnya adalah yang namanya disebut sebagai perangkat keras tadi, yaitu berbagian fisik dari suatu komputer. Misal mouse, keyboard, monitor, CPU dan yang lain-lain. Ya artinya itulah komponen di hardware yang sesuai dengan fungsinya akan membantu proses dari suatu basis data. Yang kedua adalah sistem operasi atau operating system. Ya, saya kira ini teman-teman bisa memahami bahwa sistem operasi ini adalah bertugas untuk melakukan kontrol dan manajemen hardware serta operasi-operasi dasar sistem termasuk menjalankan software aplikasi. Ya, saya kira misalkan Anda menggunakan Android Windows 10 atau mungkin mobile apps Anda menggunakan Android, iOS atau menggunakan macOS misalkan kalau untuk yang desktop dan yang lain, ya. Jadi pada saat Anda bagian dari sebuah sistem basis data itu pasti ada sistem operasinya, ya. Oke. Kemudian yang ketiga itu adalah basis data itu sendiri, ya. Jadi basis data itu kan adalah kumpulan dari data tadi, ya. Pengertiannya sudah saya sampaikan sebelumnya, ya. Jadi kalau bicara tentang basis data itu ada istilah repository. Jadi repository itu adalah berisi tentang definisi data atau berisi metadata yang diperlukan untuk mengelola database dan komponen-komponen lain dalam sebuah sistem informasi misalkan. Nah, kemudian database itu sendiri kan berisi kumpulan-kumpulan dari tabel. Misalkan database perpustakaan, ada tabel buku, ada tabel anggota, ada tabel peminjaman misalkan atau yang lain gitu ya. Jadi sebuah database itu ada terdiri dari kumpulan dari tabel-tabel. Ya, contoh di sini. Ya, kemarin masih ingat kalau kita bicara tentang tabel berarti kan pasti ada row, ada kolom. Di mana row itu menunjukkan adalah atribut atau field sedangkan row menunjukkan adalah record misalkan, ya. Jadi komponen komponen dari suatu basis data yaitu basis data itu sendiri gitu ya. Oke. Nah, selanjutnya ini. Jadi ada yang disebut sebagai namanya hierarki database ya. Jadi sebetulnya seperti yang slide sebelumnya, jadi database itu terdiri dari tabel. Ini contoh, ada tabel customer, tabel account, tabel depositor misalkan. Jadi sebuah database itu terdiri dari tabel-tabel ya. Kalau pendekatannya adalah database relasional, berarti tabel-tabel ini akan saling berelasi. Jadi hierarkinya pertama adalah database yang terdiri dari tabel-tabel.
Di setiap tabel, nah itu ada barisan, ada baris row, ya kan? Yang kita sebut jadi kumpulan dari record-record itu yang disebut sebagai tabel. Jadi tabel itu kumpulan dari record-record. Di mana setiap record itu terdiri dari field ya atau yang sering disebut sebagai atribut. Ya, misalkan record dari database dari tabel customer misalkan. Berarti ada atribut customer ID, customer name dan seterusnya. Dan hierarki yang terakhir adalah deretan bit, yaitu nilai dari suatu nilai dari suatu atribut, ya kan, yang tersimpan di dalam suatu atribut. Misalkan di atribut atau di field customer name, itu kan berarti ingat yang kita sebut sebagai domain, ya, sesuai dengan tipe data dan seterusnya. Nah ini hierarki dari sebuah database. Jadi ada database terdiri dari tabel, tabel terdiri dari record-record, record terdiri dari field-field atau atribut-atribut. Di dalam suatu atribut itu disebut sebagai deretan bit atau byte, ya, di mana data itu tersimpan, ya. Oke, jadi Anda teman-teman nggak usah bingung ya. Misalkan lagi, apa namanya database inventory misalkan ya. Berarti termasuk terkait dengan pengolahan data barang, pasti kan pasti ada data barang gitu kan. Kemudian mungkin penjualan, kemudian pembelian dan seterusnya. Ini contoh banyak hal terkait dengan kerangka data atau hierarki suatu database ya. Oke. Next. Nah ini contoh tadi ya. Jadi ini adalah sebuah tabel mahasiswa tadi. Tabel itu kan ada tabel mahasiswa, ada tabel dosen, ada tabel mata kuliah, ada tabel misalkan apa yang lain, maka itu masuk ke database misalkan akademik ya. Oke. Nah, di dalam suatu database itu terdiri dari yang disebut sebagai record. Di dalam ini ada berapa? Ada 2 record. Di dalam single record itu terdiri dari field. Oh, ada nama, ada NPM, ada alamat, tanggal lahir. Kemudian di sebuah nilai pada suatu atribut ada deretan byte atau bit. Ya, oke. Baik. Next. Nah, ini juga lebih jelasnya ya. Jadi ada database, ada apa? Database terdiri dari file. File ini bisa disebut sebagai tabel ya. Di mana contohnya di sini ada tabel, ada file atau tabel pegawai terdiri dari berapa? Ada 5 record. Di mana setiap record terdiri ada ID pegawai, nama, alamat, kota, kode pos, dan nomor telepon. Nah, nilai dari suatu field itu adalah deretan byte atau bit, yaitu komponen basis data itu sendiri. Jadi ada hardware, ada sistem operasi, kemudian database itu sendiri ya. Oke. Baik, komponen berikutnya adalah yang disebut sebagai DBMS. Nah, jadi DBMS itu adalah database management system. Itu sebetulnya sebuah software yang memang dia punya kemampuan untuk memanajemen sebuah data ya, yang juga bisa untuk mengakses sebuah database ya, yang bisa melakukan banyak hal ya dalam hal manajemen data, mengolah database. Misalkan yang pertama tentunya bisa mengakses basis data ya, di mana caranya dengan menggunakan suatu bahasa basis data yang kita sebut sebagai query. Ya, jadi teman-teman kan sudah mencoba ya di praktikum, yaitu yang disebut sebagai struktur query language, di mana DBMS di situ akan menyediakan ya berbagai fitur atau tools untuk bisa mengakses sebuah database. Kemudian di DBMS dia juga akan bisa menerima request dari user. Misalkan Anda melakukan perintah-perintah select, from where, meminta apa dan seterusnya, bahkan sampai bisa menganalisa request tersebut. Ya, jadi teman-teman mungkin kalau sudah pernah mencoba katakanlah MySQL, Oracle itu sebagai salah satu DBMS, kemudian yang lain, di situ banyak sekali fitur-fitur atau tool-tool yang Anda gunakan pada saat melakukan manajemen atau mengelola sebuah database ya. Nah,
Saya kira di situ juga bisa apa namanya, bagaimana tentang proses penyimpanan sebuah data dan seterusnya. Pokoknya DBMS adalah software yang memang menangani semua akses terkait dengan database ya. Nah, contoh DBMS itu Microsoft SQL Server, saya kira teman-teman sudah sangat familiar, ada Oracle, MySQL, misalkan Postgre ya kan. Ini sekilas memang DBMS yang pendekatannya untuk database relasional ya, yaitu yang betul-betul menggunakan query dalam hal ini adalah SQL. Tetapi mungkin teman-teman sekarang sudah pernah mendengar istilah MongoDB gitu kan, atau pernah mendengar sebuah DBMS katakanlah MariaDB gitu kan. Itu adalah sebuah DBMS yang memang khusus untuk digunakan database yang tidak relasional ya, sehingga teman-teman mungkin pernah mendengar ada istilah SQL, ada istilah NoSQL. Ini sangat menarik ya. Jadi teman-teman pendekatan terkait dengan database itu ternyata pendekatan tidak hanya sebuah database atau model database yang digunakan untuk melakukan transaksi, tetapi ada juga yang sekarang sudah eranya big data, kemudian eranya sosial media yang ternyata penghasilan data membutuhkan sebuah data yang sangat besar, ya kan, resource yang sangat besar, sehingga kemampuan untuk menggunakan query ya SQL itu ternyata ada beberapa hambatan sehingga muncul ada istilah yang kita sebut sebagai NoSQL. Ini menarik ya, tetapi di pembahasan ini saya belum akan menyentuh tentang NoSQL. Oke, kita kembali ke tema. Nah, ini DBMS. Baik, untuk komponen berikutnya itu adalah sorry. Ini contoh saja ya. Jadi ini sebuah misalkan ini DBMS ya, karena dia setiap user bisa melakukan apapun ke dalam sebuah database dengan menggunakan apa yang kita sebut sebagai DBMS ya. Baik. Nah, kemudian komponen berikutnya adalah pemakai atau user ya. Jadi di sini adalah orang ya atau sistem yang akan mengakses dan merubah atau mengelola suatu isi basis data. Ya, jadi misal ada yang disebut sebagai program aplikasi. Jadi orang yang mengkodekan aplikasi ya ke dalam bahasa pemrograman. Di mana si programmer ini akan memanipulasi ya kan sebuah database dengan tetap eksekusi pada saat ingin apa namanya menjalankan database tetap menggunakan perintah-perintah query yang memang apa namanya diproses dengan menggunakan suatu bahasa pemrograman atau kode untuk bisa mengakses, untuk bisa mengelola suatu database. Itu jadi program aplikasi. Ya, jadi memang orang yang membuat suatu aplikasi ya untuk mengakses suatu database. Dengan apa? Dengan menggunakan bahasa pemrograman. Contoh misalkan Anda membuat aplikasi berbasis web menggunakan PHP misalkan. Pada saat Anda ingin memasukkan sebuah input data, delete misalkan menghapus data, update data, kan berarti perintah kode program aplikasi PHP-nya itu adalah perintah-perintah untuk melakukan perintah-perintah tadi, menginsert, mengupdate ya dengan menggunakan perintah-perintah PHP ya untuk menjalankan apa namanya bahasa basis data yaitu tetap menggunakan yang namanya SQL. Itu yang pertama. Contoh pemakai yang kedua adalah user mahir. Artinya orang yang menggunakan basis data dan berinteraksi langsung dengan DBMS. Ya, jadi saya sebagai seorang pemakai saya bisa masuk ke DBMS kemudian melakukan berbagai macam pengolahan ya dengan menggunakan query. Ya contoh kemarin lah kalau kita menggunakan di e-academy ya di Apex di Oracle, berarti Anda termasuk kategori user mahir. Karena Anda langsung interaksi dengan menggunakan DBMS ya. Anda langsung berinteraksi langsung untuk melakukan pengolahan sebuah database kan gitu ya. Oke.
Kemudian contoh yang lain adalah user umum atau end user. Jadi orang yang memakai basis data dengan menggunakan perantara program aplikasi. Jadi dia tidak secara langsung menggunakan database, tetapi ada perantara menggunakan suatu aplikasi. Misalkan Anda menggunakan aplikasi kasir, ya. Jadi ada front end ya, suatu aplikasi yang Anda tidak tahu gitu ya isinya seperti apa, tapi intinya Anda sedang melakukan proses aplikasi kasir yang itu pasti akan berinteraksi dengan database ya. Jadi itu yang disebut sebagai user umum atau end user. Kemudian yang berikutnya ada istilah yang disebut sebagai user khusus. Nah, bisa berupa sistem lain. Nah, ini menarik. Artinya kalau program aplikasi tadi orang yang membuat atau mengodekan aplikasi yang kemudian bisa menggunakan bahasa pemrograman yang untuk mengolah database. Kalau user mahir, dia interaksi langsung dengan database menggunakan DBMS misalkan ya. Sedangkan user umum atau end user itu adalah dia menggunakan aplikasi ya yang dibuat oleh seorang programmer aplikasi untuk mengolah sebuah database. Jadi dia tidak berhubungan langsung dengan database-nya. Sedangkan user khusus itu adalah berupa sistem lain. Nah ini, jadi misalkan yang sekarang itu yang kita sebut sebagai bahwa sistem atau aplikasi sekarang itu sifatnya sudah SaaS, jadi Service as Services. Jadi suatu aplikasi itu sifatnya sudah saling melayani. Ya. Contoh yang paling sederhana adalah pada saat misalkan Anda ya membuat suatu aplikasi atau menggunakan suatu aplikasi penjualan online misalkan. Nah pada saat teman-teman mau proses penjualan online sudah terjadi dan perlu biaya untuk ongkos ya atau biaya pengiriman, maka Anda bisa bekerja sama dengan sistem lain. Misalkan dengan CNE, misalkan dengan yang lain tanpa Anda harus membuat program seperti mereka ya. Jadi Anda tinggal memanfaatkan apa yang kita sebut sebagai EPA, Application Program Interface. Jadi si CNE atau Tiki atau yang lain, dia akan menyediakan sebuah data-data yang dibutuhkan oleh data yang Anda buat. Nah, ini yang saya sebut sebagai user khusus. Jadi bisa berubah sistem yang lain. Dan ini saya kira sekarang eranya sudah era seperti itu ya. Jadi memang atau sering kita sebut sebagai web services bolehlah ya. Oke. Baik. Nah, kemudian ini saya kira tadi udah saya jelaskan gitu ya terkait dengan user atau aplikasi yang lain kan gitu ya. Oke. Baik, itu tentang sistem basis data. Ya, jadi basis data sendiri itu adalah punya definisi, ya punya pengertian, tetapi ada yang disebut sebagai sistem basis data. Oke, nah bicara tentang basis data atau database itu ada yang disebut sebagai evolusi database. Jadi perkembangan ya. Dari mulai tahun 60-an itu masih proses pengembangan awal menggunakan DBMS tahap awal gitu ya. Itu waktu proses penanganan proyek Apollo pendaratan pertama di bulan. Kemudian tahun 70-an sudah mengenal istilah pemodelan hierarki dan network gitu kan. Di mana ternyata untuk database hierarkikal dan network itu mengalami kesulitan-kesulitan ya. Kemudian di tahun 80-an sudah mengenal istilah database relasional ya kan. Di mana di situ sudah mengenal suatu bahasa SQL dan waktu itu yang paling populer adalah menggunakan istilah the best triples ya. Itu sebuah kalau sekarang mungkin kita sebut sebagai DMS ya. Jadi sebuah platform yang memang digunakan untuk mengolah suatu database ya. Nah, di tahun 90-an muncul aplikasi namanya client server, kemudian muncul arsitektur aplikasi ada one tier, two tier, segala macam gitu ya. Yang kemudian di tahun 90-an sudah mengenal penerapan database berorientasi kepada objek, kemudian database multimedia dan sudah mengenal istilah database cerdas ya. Nah, di tahun 2000-an muncul apa yang kita sebut sebagai database multidimensional yang kita sebut sebagai data warehouse, di mana kalau di tahun 90-an seterusnya itu database-nya masih bersifat transaksional atau sering disebut sebagai masih database digunakan untuk OLTP, online transaction processing. Sedangkan di tahun 2000-an sudah mengenal namanya
data warehouse di mana sebuah data ya, sebuah database tidak sekedar hanya untuk melakukan transaksi tetapi sudah mulai dianalisa, sudah dimulai dianalisis gitu ya. Bagaimana sih sebuah data itu bisa dijadikan sebagai sumber ya informasi ya istilahnya dianalisis yang kemudian hasil analisis data itu dijadikan sebagai pengambil keputusan ya. Jadi kalau data warehouse atau proses ini disebut sebagai namanya OLAP, online analytical processing ya. Oke lah, ini sebagai pengetahuan saja ya. Nah, kalau zaman sekarang apa kira-kira teman-teman ya, evolusi database sekarang tuh apa sih gitu ya. Nah, silakan teman-teman, oh apa ya, hybrid database mungkin, big data mungkin. Nah, silakan. Jadi kira-kira perkembangan terkait dengan evolusi database zaman now itu apa kira-kira? Nah, silakan ya. Kalau teman-teman yang tahu bisa di LMS ya, kita diskusi di sana atau di kolom komentar di bawah ini gitu ya. Oke, baik. Oke, teman-teman semuanya ya. Jadi itu tentang kita udah mengenal tentang sistem, kemudian sistem basis data dan perkembangan basis data ya. Oke, nah bicara tentang basis data teman-teman, ada yang kita sebut sebagai namanya arsitektur tiga skema atau sering dikenal namanya abstraksi data. Jadi bagaimana cara pandang tentang database ya, atau suatu pendekatan yang ditujukan kepentingan abstraksi database, di mana abstraksi data itu merupakan tingkatan atau level bagaimana melihat sebuah data dalam sebuah sistem basis data. Jadi cara pandang, saya bilang ya, cara pandang ya. Oke. Yang pertama ini ada namanya juga arsitektur skema ya. Yang pertama ada yang disebut sebagai view level atau kita sebut sebagai external level. Nah, ini siapa? Ya kan? Jadi view level ya. Kalau kita lihat di tanda panah, ini seperti end user, pengguna akhir. Ya. Kemudian berikutnya ada yang disebut sebagai conceptual level atau kita sebut sebagai konseptual skema. Ya. Dan yang terakhir adalah kita sebut sebagai internal skema ataupun physical level. Jadi cara pandang abstraksi terhadap suatu database itu tergantung pada levelnya atau tergantung pada layernya kan gitu ya. Oke. Yang pertama kita sebut sebagai view level atau external level. Apa itu? Nah, contoh misalkan. Jadi pada saat bicara tentang basis data, itu seorang pemakai akhir atau di sisi level di view level terakhir, dia itu tentunya akan memandang sebuah database sesuai dengan fungsinya. Contoh misalkan, saya seorang kasir, maka tentunya cara pandang saya terhadap pengolahan data kasir misalkan, ya. Kemudian karena saya seorang kasir, maka saya tidak bisa mengakses sebuah data gaji di perusahaan itu misalkan. Ya, itu namanya adalah view level. Ya, jadi setiap pengguna mempunyai fungsi yang berbeda-beda, ya. Jadi, oh saya hanya bisa mengakses sebuah database tentang kasir atau pembelian atau penjualan karena saya sebagai seorang kasir. Makanya ini menarik pada saat Anda membangun sebuah database, Anda bisa menggunakan satu proses yang disebut sebagai privilege. Jadi mengatur privilege user. Anda bisa mengatur di sisi objek atau di sisi sistem. Nah, ini menarik. Misalkan, oh kalau Anda sebagai seorang kasir ya hanya boleh akses tabel-tabel ini saja. Oh kalau Anda sebagai seorang kasir ya Anda hanya bisa melihat saja. Tidak bisa hanya mensilek saja, tidak bisa melakukan edit. Bahaya kan? Kalau Anda bisa mengedit harga misalkan. Nah, ini cara pandang sebuah database yang kita sebut sebagai view level. Ya, jadi seperti itu. Oke. Yang kedua adalah yang disebut sebagai logical level atau kita sebut sebagai konseptual skema. Jadi bagaimana cara pandang seorang terhadap database mengenai
sebuah data ya, oke, menjabarkan data-data apa saja. Ya, kalau saya boleh bilang adalah struktur suatu database, suatu tabel, jadi Anda bisa menggambarkan ya. Oh, berarti ternyata ini ada 5 tabel. Nama tabelnya A, B, dan C. Oh, tabel A itu terdiri dari atribut-atribut apa saja. Mana yang menunjukkan sebagai primary key, tipe datanya apa, ya kan? Kemudian hubungan antar datanya apa dan suatu tabel. Nah, itulah yang kita sebut sebagai logical level. Ya, jadi bagaimana gambaran data yang itu sesungguhnya akan tersimpan di sebuah database. Jadi artinya, oh berarti pada saat misalnya di tabel pegawai ada nomor pegawai dengan tipe datanya adalah numerik misalnya atau integer, maka sesungguhnya data itu akan tersimpan dalam bentuk integer, dalam bentuk numerik misalkan dan seterusnya. Nah, ini namanya logical level ya. Nah, ini contoh ya. Jadi ini contoh gambaran ya bagaimana Anda menggambarkan konseptual level untuk hotel ya. Jadi sistem informasi reservasi misalkan. Oh, berarti kalau ini berarti ada apa namanya? Hotel itu sendiri, kemudian ada untuk tamu, ada booking ya kan. Kemudian di sini hubungan antar datanya seperti apa sampai dengan Anda memahami tipe datanya dan seterusnya. Ini yang disebut sebagai konseptual skema. Jadi ini biasanya memang untuk Anda ini ya yang akan mendesain sebuah database ya sesuai dengan model database yang Anda inginkan kan gitu. Oke. Terakhir adalah physical schema atau physical view ya. Jadi memang di sini adalah sebuah level bagaimana sih data sesungguhnya disimpan di dalam sebuah memori ya. Jadi pada saat tadi di sisi konseptual apa di logical level gitu kan atau konseptual level kan Anda bisa mendefinisikan sebuah tabel dengan berbagai macam tipe datanya, kemudian hubungan antar tabel, kan tahu ya. Nah, sedangkan di physical view itu adalah menjelaskan bagaimana sebuah data sesungguhnya tersimpan di dalam sebuah memori misalkan ya. Jadi dalam bentuk tadi misalkan ini ada logical model diimplementasikan ya kan, yang kemudian dari logical data model itu Anda menggunakan sebuah perintah misalnya meng-create ya, menginsert itu sebetulnya berarti kata-kata itu sudah masuk kategori physical data model. Yang itu otomatis akan disimpan di sebuah data file ya. Ini apa namanya tentang abstraksi data di suatu database ya yang kita sebut sebagai tiga skema ya dan seterusnya. Oke, nah kalau boleh saya misalkan ya, jadi pada saat di posisi level fisik ya atau physical level, maka eh, dia akan tersimpan. Oh, berarti nama, alamat, kemudian apa namanya posisinya atau sebagai apa ini. Nah, ini kan berarti yang akan tersimpan sesungguhnya di dalam sebuah database. Ya. Karena apa? Dari lapisan konseptual. Karena konseptual tadi, jadi Anda akan bisa mengetahui tabel-tabel apa saja, tipe datanya apa, hubungan apa data. Jadi kenapa ini Alimudin ditulis gini? Karena memang nasabah dengan tipe data karakter misalkan. Ini juga karakter dan seterusnya. Kenapa ini kok 1.200.000 misalkan? Karena dari tipe gaji untuk numerik. Ya ini konseptual. Sedangkan view level itu adalah ya tadi cara pandang. Oh bahwa si pemakai A boleh mengakses data gaji tetapi yang lainnya tidak ya. Ini contoh sederhana lah ya bagaimana membedakan view level, konseptual level, kemudian physical level. Ya, baik. Nah, teman-teman, saya kira untuk seri database, pengolahan database cukup itu ya, di mana berarti hari ini teman-teman
sudah memahami tentang sistem, ya, tentang sistem basis data, kemudian perkembangan basis data, ya, kemudian cara pandang basis data. Mudah-mudahan bermanfaat, ya. Silakan jika ada pertanyaan atau yang lain bisa komen di bawah ini atau Anda komunikasikan menggunakan LMS. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.